Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersua di ruangan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita yang sudah berlalu beberapa hari yang lalu. Baik puasa kita, sholat kita, qiraah kita, sedekah kita, dan apapun ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada yang sudah diterima Allah. Andainya ada satu saja yang sudah diterima Allah Ta'ala, itu sudah cukup bagi kita untuk masuk surga. Namun, sampai hari ini kita belum tahu. Dari sekian banyak ibadah yang sudah kita tunaikan, kita kerjakan, kita belum tahu mana yang sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mumpung ada kesempatan, mumpung masih diberikan waktu oleh Allah, kita terus beramal. Semakin hari harapannya amal kita semakin baik, kualitas ibadah kita semakin bagus, agar peluang diterimanya semakin besar. Hadirin rahimakumullah, pada jumpa kita yang kedua ini, kita akan kembali belajar bersama tentang kerukunan, rukun di dunia, rukun di akhirat. Setelah sebelumnya kita membahas tema kerukunan ini dengan panduan firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Orang yang di dunia bersahabat baik, nanti di akhirat akan saling bermusuhan kecuali yang bertakwa. Kita sudah bahas ini di pembahasan kita sebelumnya. Silakan nanti Bapak Ibu saudara sekalian bisa merujuk kembali ke pembahasan sebelumnya. Pada kesempatan saat ini, di waktu yang sangat kita tunggu-tunggu, di waktu yang membahagiakan kita, yaitu menjelang berbuka, kita tambahkan sedikit dengan firman Allah Ta'ala yang ada di Al-Quran, surat Ali Imran 103. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat ini memerintahkan kita untuk i'tisam, untuk berpegang teguh bihablillah, dengan tali Allah. Jami'a, semua kita itu tentu maksudnya adalah orang beriman. Karena ayat ini masih satu rangkaian dengan ayat sebelumnya yang berbunyi atau yang diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat ini memang ayat khusus untuk sesama kaum muslimin, diperintahkan Allah agar bersatu padu, agar tidak bercerai-berai. Nah, hadirin yang kami hormati, berdasarkan ayat ini nanti kita bisa memahami memang dari awal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan kita untuk bersatu padu. Dan tidak mungkin rasanya kalau bersatu padu tidak didasari atas rasa cinta atau saling mencintai, saling menyayangi. Dan persatuan yang dimaksud oleh Allah Ta'ala tentu bihablillah, itu diberi batasan. Bukan persatuan-persatuan yang lain, bukan perkumpulan-perkumpulan atas nama yang lain, tapi atas nama Allah, bihablillah. Inilah persatuan yang Allah inginkan di dunia dan akan menguntungkan kita nanti di akhirat. Nah, ditambah lagi dengan sabda Nabi SAW, Rasulullah pernah bersabda, dan sabda Nabi yang serupa dengan ini ada cukup beragam hadisnya. Di antaranya adalah
Rasulullah pernah berkata, salah satun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, ada 3 hal yang jika ketiga itu ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan keimanan yang manis. Jadi manisnya keimanan dalam dirinya. Nah, di salah satu yang disebut Nabi dari yang 3 itu adalah man ahabba lil mar'i la yuhibbuhu illa lillah. Atau kama qala. Yaitu orang yang mencintai saudara sesama muslimnya karena Allah. Itu yang membuat hadirin rahimakumullah, seseorang itu merasakan manisnya keimanan. Berikutnya lagi ada sabda Nabi SAW dengan kalimat yang sedikit lebih tajam. Juga sama dalam riwayat Imam Al-Bukhari. La yu'minu ahadukum. Rasulullah mengawali dengan semacam kalimat ancaman yang cukup berat. Bukan cukup lagi, memang sangat berat. Kamu dianggap tidak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai kamu mencintai saudara muslimmu terhadap sesuatu yang kamu mencintai untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita suka itu untuk diri kita, kita pun juga mestinya suka itu didapatkan pula oleh saudara muslim kita. Jadi babnya ini adalah bab mencintai. Dan dari mencintai ini nanti akan menimbulkan kerukunan, menimbulkan persatuan dan kesatuan, terutama di kalangan kaum muslimin. Di dunia tentunya. Nanti di akhirat, nanti Allah akan tambahkan lagi hadiahnya nanti. Nah, hadirin yang kami muliakan, kami hormati. Untuk menumbuhkan rasa cinta itu, Rasul SAW memberikan banyak banyak kiat-kiat, banyak cara, banyak upaya. Yang mungkin nanti upaya-upaya itu atau kiat-kiat itu atau kiat-kiat untuk menumbuhkan cinta dalam diri kita terhadap saudara muslim kita akan kita bahas nanti insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Nah, sebagai penutup jumpa kita pada saat ini, kami akan sampaikan sebuah hadis lagi dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang keuntungan bagi mereka yang mau saling mencintai karena Allah. Keuntungan di mana dapatnya? Di akhirat. Keuntungan di akhirat. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, dan hadis ini juga sahih, diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari. Rasulullah pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah lindungi pada hari ketika tiada perlindungan selain dari perlindungan Allah saja. Yaitu tentunya adalah di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Nah, di antara yang 7 itu, di antara 7 golongan itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satunya adalah wa rajulani tahabba fillahi. Ada 2, yaitu salah satunya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, ijtama'a fillahi waftaraqa alaihi. Yaitu 2 orang laki-laki muslim yang saling mencintai karena Allah. Dan cintanya tentu tidak bisa kita artikan cinta yang berdasarkan hawa nafsu, yang mengarah kepada perbuatan dosa, maksiat seperti kaum Nabi Lut. Bukan yang seperti itu yang dimaksud Allah. Tapi saling mencintai, saling menyayangi, mengasihi sesama saudara muslimnya. Yang kaya mengasihi yang miskin menghormati yang kaya, dan begitu seterusnya. Ini kecintaan yang real kita butuhkan. Ukhuwah persaudaraan yang kita butuhkan di dunia, saling menyayangi karena Allah Ta'ala. Nanti dia pengen bertemu dengan saudara muslimnya bukan karena keuntungan duniawi, bukan karena mengharapkan keuntungan duniawi yang bisa dia peroleh dari saudaranya, bukan, tapi karena memang dia saling mencintai. Dia bahagia ketika melihat saudara muslimnya. Misalnya dia punya masalah, baru sekedar lihat wajah saudaranya saja sudah sekian persen masalahnya berkurang. Itu cinta. Dia berpisah juga karena Allah. Dia berjumpa karena Allah. Ini salah satu mereka yang nanti di akhirat akan
mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala, yang sudah pasti pada waktu itu tidak akan ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Ta'ala. Kami tutup jumpa kita ini dengan ayat Quran yang terdapat di surat Al-Fath, ayat yang terakhir. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Untuk lebih komplitnya, insya Allah nanti kita bahas lagi di waktu-waktu akan datang. Tapi intinya, terjemahan dari ayat ini adalah, Muhammad itu utusan Allah. Muhammad, Rasul kita, suri tauladan kita, pemimpin kita, guru kita semua, Nabi kita, Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang bersama dengan beliau, yaitu para sahabatnya, itu generasi awal Islam, itu adalah masyarakat pertama di zaman Nabi, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka punya ciri khas. Apa itu? Asyidda'u 'alal kufar, kepada orang kafir bersikap keras, tegas, tentu dalam perkara-perkara akidah dan ibadah. Dan kepada sesama muslim, ruhama'u bainahum, mereka saling berkasih sayang, mereka saling bersikap lemah lembut, ramah tamah, jadi tidak kasar, tidak berkata keji, kotor, tidak menipu, tidak mendolimi, dan seterusnya, tidak menyakiti. Itulah kira-kira hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberikan hidayah untuk kita dan mendidik kita bisa menjadi pribadi-pribadi muslim yang baik. Nanti Allah pertemukan kita dengan saudara-saudara muslim kita yang baik pula, dan akan terbentuk kecintaan dalam diri kita dan persahabatan yang luar biasa di dunia, dan nanti Allah pertemukan kita lagi di akhirat insyaallah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Selamat berbuka, manfaatkan waktu berbuka untuk banyak berdoa, itu waktu yang mustajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.